Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Aula Amalia, Nurna Dwi Hidayah, Dwi Finaliati. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kecerdasan intuitif dan reflektif. Dosen pengampu, Ibu Fadilah Rahmawati. Di sini kami bagi menjadi 4 submateri, yaitu yang pertama kecerdasan intuitif, yang kedua kecerdasan reflektif, yang ketiga proses berpikir matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif, yang keempat implementasi aktivitas intuitif dan reflektif dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kecerdasan intuitif. Intuisi memiliki banyak pengertian. Menurut KBBI, intuitif memiliki arti bersifat intuisi berdasarkan bisikan atau gerak hati. Intuisi merupakan gagasan atau ide yang muncul berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran maupun pertimbangan yang logis. Intuisi juga bisa diartikan berdasarkan bisikan hati atau bersifat intuitif, yaitu daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Pada tingkat intuitif, kita menyadari bahwa melalui reseptor atau alat indera, terutama penglihatan dan pendengaran, kita dapat mengetahui lingkungan luar. Dalam banyak kasus, kita dapat melakukan hal tanpa adanya kesadaran dan proses intervensi mental. Contohnya, ketika kita membaca nyaring, mengemudi mobil, atau menjawab pertanyaan 16 dikali 25. Berikut ini skema kecerdasan intuitif, yaitu awalnya berasal dari lingkungan luar, kemudian menuju reseptor, selanjutnya campur tangan aktivitas mental, dan menuju efektor, kemudian kembali ke lingkungan luar. Yang kedua yaitu kecerdasan reflektif. Reflektif dapat diartikan gerakan badan di luar kesadaran atau kemauan atau bersifat refleks, yaitu gerakan otomatis dan tidak dirancang terhadap rangsangan dari luar yang diberikan suatu organ atau bagian tubuh yang terkena. Pada tingkat reflektif, aktivitas mental yang berintervensi itu menjadi objek kesadaran atau introspeksi atau mawas diri. Contoh, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya kepada kita, mengapa kita harus mengubah gigi sebelum melewati tikungan tajam? Seolah-olah kita telah melakukan tanpa berpikir. Hal itu dapat dikatakan tanpa refleksi. Kita tidak memiliki kesulitan dalam menjelaskan alasan kita. Data-data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan tidak datang dari lingkungan, tetapi dari sistem konseptual di diri kita sendiri. Perhatian kita arahkan pada sumber data, sehingga dengan begitu mudah dan terbiasa kita mampu melakukan aktivitas secara refleks. Kesadaran kita akan dunia luar dapat diketahui melalui panca indera, misalnya mata, telinga, dan urat syaraf. Tetapi tidak ada susunan saraf yang dapat mengungkapkan sesuatu yang ekivalen dengan melihat bayangan atau mendengar ucapan batin kita. Contoh, seseorang anak mungkin tidak dapat menyelesaikan 16 dikali 25 secara cepat. Tetapi setelah diberi petunjuk bahwa 16 dikali 25 dapat ditulis menjadi 4 dikali dalam kurung 4 dikali 25 sama dengan 4 dikali 100, maka dimungkinkan dapat langsung menemukan jawabannya, yaitu 400. Jika seseorang anak dapat menyelesaikan semua itu, ini akan menunjukkan bahwa anak tersebut telah mencapai skema sederhana dan tidak sekedar jawaban atas pertanyaan tertentu. Berikut ini skema kecerdasan reflektif menurut Scam tahun 1971. Awalnya berawal dari lingkungan luar, kemudian menuju reseptor, kemudian menuju campur tangan aktivitas mental, kemudian kembali lagi kepada reseptor. Kemudian dari reseptor ke campur tangan aktivitas mental dan menuju efektor, kemudian kembali lagi ke lingkungan luar. Proses berpikir matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif.
Jenis aktivitas reflektif yang jangkauannya lebih jauh adalah aktivitas yang mengarah pada generalisasi matematis. Dalam proses mempelajari perkalian pangkat, kita dapat melalui secara langsung maupun melalui beberapa tahapan. Secara jelas dapat dibedakan dalam dua tahap melalui contoh sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan A kali A. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya. Dengan dilihat bahwa A pangkat 2 kali A pangkat 3 sama dengan A kali A, dikali A kali A kali A sama dengan A pangkat 5. Dengan contoh yang sama, siswa secara intuitif dapat membentuk skema umum sehingga dapat menulis A pangkat 5 kali A pangkat 7 sama dengan A pangkat 12 dan seterusnya. Dengan menggunakan cara-cara manipulasi pecahan-pecahan aljabar yang sudah diketahui, siswa juga dapat membentuk skema untuk pembagian, yaitu A pangkat 7 dibagi A pangkat 5 sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A dibagi A kali A kali A kali A sama dengan A kali A sama dengan A pangkat 2. Proses generalisasi matematika yang telah diuraikan tersebut adalah suatu aktivitas yang kuat dan canggih. Canggih karena melibatkan refleksi dalam membentuk metode, sehingga mengabaikan isinya. Kuat karena membuat kemungkinan yang terkendali, terkontrol, dan akomodasi yang akurat dari skema yang telah ada, tidak hanya sebagai jawaban atas permintaan untuk asimilasi dari situasi baru, sebagaimana mereka temukan, tetapi garis besar pernyataan ini mencari tahu, menciptakan yang baru untuk kecocokan perluasan konsep. Penggunaan kemampuan intuitif sebenarnya hanya permasalahan datang dan pergi yang sifatnya sementara dan tidak berupa susunan-susunan yang teratur. Dari penjelasan tersebut, menjadi bukti bahwa kemudian kemampuan berpikir ini memberikan peran penting dalam pembelajaran matematika di sekolah, sehingga berpikir intuitif dan berpikir reflektif banyak dikembangkan dalam pembelajaran matematika agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Implementasi aktivitas intuitif dan reflektif dalam pembelajaran. Sebagai contoh, untuk membuktikan kebenaran pernyataan matematika, awalnya siswa akan berpikir secara sepintas atau spontan. Cara pembuktian yang digunakan, apakah bukti langsung atau tidak langsung. Ini merupakan ciri berpikir intuitif. Contoh implementasi dalam pembelajaran matematika, misalnya kita memberikan soal kepada salah satu siswa, di mana soalnya adalah tentukan hasil dari 202010 dikali 202012 dikurangi 202009 dikali 202013. Siswa tersebut menjawab bahwa untuk mencari hasil dari soal tersebut dapat dilakukan dengan cara 202010 dikali 202012 dikurangi 202009 dikali 202013 sama dengan 2010 dikali 2012 dikurangi 2009 dikali 2013 sama dengan 10 dikali 12 dikurangi 9 dikali 13 sama dengan 120 dikurangi 117 sama dengan 3. Berdasarkan cara siswa ini menjawab soal, maka dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut menggunakan kecerdasan intuitif, karena hasil yang didapatkan siswa tersebut benar, walaupun tidak menggunakan aturan pada umumnya. Sedangkan implementasi aktivitas reflektif dalam pembelajaran matematika yaitu, misalnya seorang siswa ingin mengetahui bagaimana caranya mengalihkan dua bilangan pecahan desimal secara bersamaan. Misalkan 1,2 dan 0,57. Jadi kita dapat menjelaskan kepada mereka bahwa tanda koma pada kedua angka tersebut dapat dihilangkan. Proses perkalian dapat dilakukan dengan cara biasa, dan tanda koma kemudian dimasukkan kembali dengan menghitung jumlah angka di belakang tanda koma tersebut. 12 dikali 57 sama dengan 684.
1,2 mempunyai satu angka di belakang koma, sedangkan 0,57 memiliki dua angka di belakang koma, sehingga total angka di belakang koma adalah 3. Kemudian, masukkan kembali tanda koma tersebut di depan bilangan ketiga dari belakang pada hasil 684 menjadi 0,684. Aturan ini membantu mereka untuk mendapatkan jawaban yang benar, tetapi hal ini tidak berkaitan dengan pengetahuan awal mereka tentang maksud atau arti dari tanda koma yang dimaksud. Berpikir intuitif dan berpikir reflektif banyak dikembangkan dalam pembelajaran matematika, agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Berikut ini 3 hal yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar matematika, yaitu 1. Guru harus menyesuaikan materi matematika sesuai dengan status perkembangan skema matematis siswa. Yang kedua, guru harus menyesuaikan cara penyajian materi sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, secara bertahap, guru harus meningkatkan kemampuan analitiknya untuk mencerna terlebih dahulu sebelum materi diberikan kepada siswa, ketika siswa berada pada tahap di mana mereka tidak lagi tergantung pada guru. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.